Pemerintah akan menerapkan kebijakan sertifikat halal di industri barang gunaan, di mana salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil secara nasional. Ya, pemirsa, pemerintah akan terapkan kebijakan sertifikasi halal untuk industri tekstil dan produk tekstil guna meningkatkan daya saing industri domestik di pasar global. Namun demikian, industri TPT masih dihadapkan tantangan berupa struktur industri yang masih belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Pemerintah akan menerapkan kebijakan sertifikat halal di industri barang gunaan, di mana salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil secara nasional. Belai tersebut akan berlaku pada tanggal 17 Oktober 2026 mendatang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah menilai kewajiban sertifikat halal yang diperluas ke sektor barang gunaan merupakan langkah besar bagi industri nasional agar tidak hanya menguasai pasar domestik, namun tetapi juga memimpin rantai pasok halal dunia. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSFI seperti dikutip media mengatakan, implementasi sertifikat halal di sektor tekstil masih belum didukung ekosistem yang terintegrasi. Salah satunya adalah struktur industri yang belum terintegrasi dari hulu hingga hilir. Belum lagi ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi hambatan dalam memastikan ketertelusuran atau traceability produk halal, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal yang menuntut transparansi rantai pasok. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menyatakan halal kini telah berkembang menjadi bagian dari industri global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, namun juga kualitas dan kepercayaan terhadap produk Indonesia. Dan sertifikasi halal pada produk tekstil tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan syariah, juga meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kesiapan industri tekstil terapkan sertifikat halal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, kemudian juga ada Bapak Ardiman Pribadi, Relationship Officer Global Fashion Halal Standard. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Retma, apa kabar Pak? Baik Mas. Selamat sehat Mas, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ardiman, apa kabar Pak? Baik, Bapak Setio, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dari pelaku usaha, khususnya industri tekstil yang melihat urgensi dari penerapan sertifikat halal di industri tekstil yang akan diterapkan Oktober nih tahun ini, Pak Retma. Iya, memang secara tren global, itu kan halal ini kan sudah jadi apa ya? Sudah jadi permintaan gitu ya. Memang permintaannya belum sekuat permintaan untuk produk-produk hijau misalnya ya, atau produk-produk recycle gitu ya. Tapi ini sudah menjadi permintaan khususnya di negara-negara Muslim, dan negara Muslim ini di Timur Tengah. Nah itu kan juga pasar yang cukup besar. Nah ini juga di dalam negeri permintaannya ini mulai menguat. Nah, jadi di satu sisi dari sisi permintaan itu memang trennya ke arah situ. Yang kedua adalah terkait dengan sebetulnya untuk kepentingan kami adalah sebagai non tarif barrier ya sebetulnya gitu ya untuk barang-barang import, di mana barang-barang import ini dalam beberapa tahun terakhir kan menjadi masalah gitu ya karena ada harga yang murah, ada dumping, ada juga yang ilegal gitu. Nah, kami harap sebetulnya dengan adanya sertifikasi halal ini bisa menjadi barrier gitu ya bagi barang-barang impor. Nah, tapi di sisi lain kan itu kan di satu sisi. Di sisi lain juga sebetulnya ini kan juga jadi PR ya untuk industri tekstil dalam negeri karena kita sendiri juga harus memenuhi persyaratan halal ini. Nah ini sebetulnya yang PR ini sebetulnya yang kelihatannya dikerjakannya belum sepenuh hati gitu. Jadi banyak beberapa kalangan masih
ada yang keberatan dan minta pengunduran gitu ya. Jadi begitu, Pak. Ya, memang dari sisi kesiapan ini seperti apa sih Pak? Apakah persyaratannya cukup rumit begitu atau bagaimana Pak Retma? Kalau Anda katakan ini tadi belum sepenuh hati dan belum sepenuh hati itu di tataran yang seperti apa Pak Retma? Kalau persyaratannya sih saya kira nggak terlalu rumit ya, tapi kan ini kan masalah traceability ya, tadi disampaikan oleh teman-teman IDEIC Oke, juga mungkin traceability. Jadi sebetulnya yang akan kena itu kan tentu yang di barang jadi. Tapi oke. kalau barang jadi di pakaian jadi misalkan, tapi kalau pakaian jadi kan juga traceability kainnya gitu, kainnya di trace lagi benangnya, benangnya seratnya. Nah, ini rantai pasoknya ini salah satu kelemahan kita ya, bukan karena halal aja. Salah satu kelemahan kita kan adalah integrasi. Nah, ini masih masih menjadi masalah. Kalau di asosiasi kami di hulu sekitar 50% atau 60% anggota kami sih udah mulai ada yang halal ini, bahkan udah ada yang punya sertifikasi halalnya gitu ya. Jadi kalau nanti ke benangnya itu kan bisa di trace tuh sampai kain sampai garment. Nah, tapi ini kan belum semuanya. Kalau diperkirakan mungkin masih di bawah 30% sih yang kalau kita bicara rantai pasok nih ya, bukan bukan per Ya, perusahaan, rantai pasok dari hulu sampai hilir yang ya. bisa ke-cover sama sertifikasi halal ini sekarang mungkin ya kayak tadi Pak Hardiman yang bisa jelaskan, tapi kalau menurut Ya. kami sih masih sekitar 30%-an sih. Oke, 30%. Nah, ini dia. Sekarang domainnya Pak Hardiman nih. Lantas bagaimana Global Fashion Halal Standard melihat posisi Indonesia dalam peta industri fashion halal global? Kemudian tadi standar utama yang harus dipenuhi oleh industri tekstil agar dapat masuk dalam ekosistem fashion halal global pun juga seperti apa nih Pak Hardiman? Iya, jadi Indonesia ini sekarang posisinya nomor 3, Pak. Jadi Oke, yang pertama itu adalah Malaysia dan yang kedua adalah Arab. Yang itu peringkat atasnya di Islamic Economy Indicator. Jadi sebetulnya menurut kami halal ini menjadi gerbang utama untuk Indonesia menjadi di posisi pertama karena memang secara mm, penduduk Indonesia ini lebih banyak daripada negara-negara tersebut. oke. Seperti itu. Baik, lantas kalau dari sisi standar utama yang harus dipenuhi apa saja? Kemudian seberapa penting akhirnya sertifikasi halal bagi produk tekstil ini bisa diterima di pasar internasional, Pak Hardiman? Ya, jadi sebetulnya untuk sertifikasi halal ini kita sudah berpengalaman lebih dari setahun lebih dan menangani manufaktur. Jadi untuk standarnya ini mereka ini hanya menyiapkan NIB dan produk saja. Betul yang dikatakan dengan Pak Retma, tadi harus ada traceability. Nah, yang dikhawatirkannya ini adalah traceability. Jadi tekstil ini berbeda dengan makanan dan minuman. Kalau Oke, misalnya makanan itu bahan bakunya ini sudah jelas. Bahan bakunya misalnya dari terigu sudah bersertifikat halal. Nah, kalau di tekstil ini berbeda. Ketika brand punya kain, itu akan dicek kainnya dari mana. Setelah kainnya, apakah ini sudah bersertifikat halal atau belum. Kalau belum, mereka harus bikin free box statement yang menyatakan produksi mereka itu bebas dari najis. Dari oke, benang nanti masuk lagi ke hulu. Memang ini tidak mudah dan kami pikir sebetulnya untuk WHO ini wajib halal Oktober ini seharusnya pemerintah mengadakan sosialisasi yang rutin karena banyak anggapan bahwa halal ini adalah makanan minuman. Jadi begitu ya. produk gunaan tekstil ini sudah dimandatori harus wajib halal di Oktober, ini masyarakat kita kaget. Kenapa kain tidak dimakan, lalu benang tidak dimakan, chemical pewarna ini tidak diminum. Kenapa harus bersertifikat halal begitu, Pak Presiden? Oke, itu dia yang menarik ya, bahwa memang produk gunaan ini juga kan baru beberapa waktu terakhir saja mengemuka begitu dan kita lihat sebagaimana kesiapan dari pelaku industri tekstilnya sendiri seperti yang sudah disampaikan Pak Retma pun masih ada beberapa tantangan yang harus dibenahi begitu ya terkait dengan integrasi dari hulu ke hilir. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya Pak Retma juga dan Pak Hardiman, kita akan jeda dulu sebentar ya dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kinerja dari industri tekstil nasional dan seperti apa juga kinerja eksportasinya. Ini dia, kita lihat ekspor non migas ke Amerika Serikat khususnya karena ini menjadi salah satu negara tujuan dari ekspor pakaian dan aksesorisnya atau rajutan begitu yang masuk dalam kategori HS61 data dari Badan Pusat Statistik. Nilainya mencapai 0,43 miliar dolar Amerika dengan share sekitar 8,54% dengan pertumbuhan meskipun kita tahu jumlahnya sekitar 0,43 miliar rupiah, namun di Januari Februari 2026 pertumbuhannya tercatat negatif 1,45%. Dan berikutnya kita akan cermati dari data target peningkatan ekspor tekstil dengan rentang tahun 2026 sampai dengan tahun 2036 mendatang. Ini ada kenaikan 10 kali lipat yang diharapkan dari 4 miliar dolar Amerika menjadi 40 miliar dolar Amerika untuk peningkatan ekspor tekstil Indonesia. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat dari sisi target serapan tenaga kerjanya. Ini dia karena industri padat karya ini menjadi salah satu gerbang ataupun menjadi game changer bagi pemerintah begitu ya untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja yang tersedia di Indonesia. Tadi diharapkan memang pertumbuhannya akan semakin tinggi ya menjadi sekitar 2 juta orang begitu ya rentang waktu 2026 sampai dengan 2036 mendatang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Redma kemudian juga Bapak Riman. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Pak Redma Anda melihat begitu bahwa pangsa pasar kita begitu sebenarnya masih cukup oke di pasar global begitu atau dengan adanya kondisi perang yang masih berkepanjangan di Timur Tengah kemudian ada konflik di beberapa wilayah lainnya begitu di dunia ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk kita bisa meningkatkan eksportasi produk TPT kita Pak Redma? Ya memang kalau terkait dengan pasar Amerika tadi ya sampaikan, ini kan pasarnya mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga masih dalam kondisi yang tidak pasti ya, di mana kebijakan-kebijakan juga akan bisa jadi banyak berubah gitu. Nah ini ketidakpastian ini saya kira akan sulit untuk kita untuk menyandarkan pasar ekspor kita hanya ke Amerika Oke. saja gitu ya. Nah kalau terkait dengan sertifikat halal ini sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Ardiman, ini kan negara-negara Muslim di Timur Tengah kan selama ini dipasoknya mungkin 80 atau 85% dipasoknya oleh Cina gitu ya. Dan ini kalau kita bisa nyalip ekspor ke sana dengan sertifikasi halal dan halalnya juga sudah diakui oleh negara-negara Timur Tengah, saya kira ini bisa jadi potensi market yang cukup besar ya, karena di sana kan setiap hari umroh gitu ya, setiap untuk yang terkait dengan setiap tahun ada haji yang konsumsi kainnya atau pakaian ihram atau pakaian lainnya kan sangat besar. Saya kira kalau kita bisa masuk menggunakan halal ini untuk bisa meningkatkan ekspor ke Timur Tengah, saya kira akan menjadi besar. Dan tidak hanya Timur Tengah, sebetulnya negara-negara Afrika yang mayoritas penduduknya Muslim juga itu menjadi potensial market. Karena kan selama ini kan kita kan hanya bergantung pada pasar Amerika Eropa. Iya. Sebetulnya ini Timur Tengah dan Afrika itu kan pasar yang cukup potensial juga gitu. Nah ini apakah seluruh produk tekstil wajib bersertifikat halal atau hanya kategori tertentu saja sih Pak Redma? Ini mungkin Pak Ardiman bisa jelaskan kalau ini juga pengertiannya di antara kita juga masih agak bingung, apakah kalau Itu yang dia. tidak halal nanti tidak boleh jualan atau gimana gitu. Ini di kita ini masih agak yang apa, atau seperti makanan ada yang halal ada yang tidak, jadi konsumen bisa milih. Nah ini kami Itu yang dia. masih agak confused di situ Pak. Nah itu dia batasannya Pak Riman. Lantas seperti apa nih untuk produk-produk tekstil tadi yang wajib bersertifikat halal begitu. Sementara tadi tantangannya dari sisi ekspor pun masih ada meskipun peluangnya masih tetap ada juga. Bagaimana Anda melihat bahwa sertifikat halal ini akhirnya bisa menjadi game changer juga lah, bisa menjadi booster juga untuk industri TPT nasional kita, Pak Riman? Ya, sebetulnya ini sudah masuk ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Oke. bahwa produk gunaan ini harus disertifikasi halal. Nah, dengan turunan-turunannya akhirnya di Oktober 2026. Jadi semua
barang yang diperjualbelikan di Indonesia itu harus bersertifikat halal. Nah ini artinya ini tekstil ini dari hulu ke hilir. Oke. Jadi bukan hanya produknya saja, mulai dari fiber, benang, kain, chemical, spare part yang mengandung atau memungkinkan terkontaminasi, sampai kain, sampai brand. Ini wajib bersertifikat halal pada Oktober 2026. Nah lalu di Oktober 2026 bagaimana jika produk ini belum bersertifikat halal? Kan begitu. Apakah tidak boleh diperjualbelikan? Itu diperbolehkan, tetapi memakai logo non halal. Jadi nantinya Oktober itu akan ada 2 label, yang satu label halal, yang keduanya adalah label non halal. Yang non halal ini yang belum disertifikasi atau memang terkontaminasi najis mughalladho atau babi dan turunan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai standar halal untuk tekstil Indonesia ini sudah selaras dengan standar global, Pak Hardiman, atau bagaimana? Sebetulnya untuk di Indonesia, Ya. untuk di tekstil ini belum ada pedoman teknis khusus tekstil. Oke. Jadi masih kebanyakan memakai pedomannya itu makanan minuman. Nah ini yang memang belum disiapkan atau belum siap kita untuk menuju tekstil halal gitu. Makanya kami dari Global Fashion Halal Standard bersama Kementerian Perindustrian ini sedang mengkaji tekstil ini banyak beda dengan makanan dan minuman. Nah kita untuk Oktober ini kita meminta kemudahan, bisa tidak misalnya yang disertifikasi ini adalah untuk ibadah terlebih dahulu, atau baju-baju pemerintah terlebih dahulu, jangan semuanya begitu. Oke, Jadi untuk produk untuk global TPT ini ya. belum. TPT yang untuk beribadah saja misalnya ya, untuk mungkin baju-baju untuk sholat, untuk beribadah dan lain-lain begitu ya, yang kaitannya Ya dengan itu event. didahulukan, karena itu lebih gampang. Nah, kaitannya dengan peran transparansi, kemudian tadi traceability, rantai pasok sendiri bagaimana? Karena kan Pak Retma, kemudian Pak Riman juga sama nih, fokusnya ke sana. Ini bagaimana? Sementara kan integrasi yang seperti Anda sampaikan juga ini masih belum sinkron begitu antara hulu, kemudian midstream dan juga hilirnya sampai dengan downstream begitu. Pak Riman, gimana Anda melihatnya? Ya. Jadi memang traceability ini sangat penting di sertifikasi halal. Kenapa? Karena halal ini artinya thayyib, gitu, harus bersih. Oke. Nah, kalau misalnya nanti satu manufaktur mereka membeli kain dari supplier lain atau dari perusahaan lain, nah ini harus dibuktikan dengan dokumen, dengan MSDS dan TDS, dan 3 bulan terakhir pembelian ke perusahaan tersebut gitu. Nah ini sangat penting bagaimana kalau misalnya nanti mereka tidak membeli di perusahaan yang sudah terverifikasi. Nah ini kami juga belum tahu apakah ada punishment dari pemerintah atau belum gitu. Nah tapi memang untuk traceability ini memang harus disoroti oleh pemerintah. Oke, dan sejauh ini upaya dari Global Fashion Halal Standard sendiri seperti apa begitu untuk bisa menjaga bahwa tracknya sendiri untuk rantai pasok, produk-produknya, bahan bakunya ini benar-benar halal. Ya, jadi kami membuat alur ekosistem halal dan kami mengajukannya ke Kementerian Perindustrian, yang intinya ini adalah barang gunaan khusus di tekstil. Jadi tekstil ini alas kepala sampai alas kaki. Jadi kami membuat aplikasi di mana semua manufaktur yang sudah bersertifikat halal login di situ dan traceability-nya bisa dicek oleh customer. Misalnya memang mereka beli kain di PTA 100.000 meter dan nanti hasilnya itu sama dengan 100.000 meter. Nah itu nanti akan dicek. Nah itu yang kita sedang ajukan ke Kementerian Perindustrian. Untuk di BPJPH mungkin mereka belum punya karena fokusnya itu banyak di sertifikasi. Jadi kami lebih mengajukan ke Kementerian Perindustrian. Itu salah satu cara kami untuk memastikan traceability begitu.
Oke, berikutnya peran dari pelaku usaha ataupun asosiasi Pak Redma untuk sosialisasi, kemudian karena ini kan waktunya tidak lama lagi begitu, kita akan bahas lebih jauh nanti strateginya seperti apa di segmen berikutnya, kita akan jeda lagi sebentar Pak Redma dan juga Pak Rima, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSIVI, kemudian juga ada Pak Ardiman Pribadi, Relationship Officer Global Fashion Halal Standard. Nah, itu dia. Lantas Pak Redma, kalau memang tadi sudah disampaikan ada satu aplikasi, ada satu sistem yang tengah dibangun juga oleh teman-teman dari Global Fashion Halal Standard, tapi di satu sisi pelaku usahanya juga kan harus terinformasi, harus teredukasi, harus tersosialisasi. Nah, ini bagaimana peran asosiasi sehingga informasinya juga ini tersebar secara masif ke seluruh anggota APSIVI, Pak Redma? Kalau sekarang sih sebetulnya sudah informasinya sudah dapat semua sih kelihatannya ya. Jadi Oke. eh, hampir seluruh pemain di industri tekstil dari hulu sampai hilir sudah tahu bahwa ini sudah harus ada sertifikasi halal gitu ya. Nah, cuman Ya, kan untuk masuk ke tadi ya kayak ekosistem halal ini kan perlu effort ya, perlu ada apa, perlu diperiksa gitu ya, perlu mendapatkan sertifikat. Jadi saya rasa sih ini masih berproses gitu. Jadi meskipun ini Oktober akan diberlakukan, saya kira nanti mungkin akan banyak perusahaan apa barang-barang yang eh, labelnya non halal. Tapi secara berangsur saya kira ketika halal dan non halal ini jadi apa namanya jadi eh, ketika mereka punya benefit, ketika dia punya sertifikasi halal, makin lama akan makin banyak. Nah, saya harap sih semuanya akan makin banyak. Kalau di hulu sih saya kira udah 50% lebih anggota kami sudah bersertifikasi halal. Jadi itu memudahkan bagi oke. di sektor hilir ya, baik benang, kain maupun garmennya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Jadi mereka mendapatkan bahan bakuannya kan sudah halal. Jadi tidak perlu ada jadi traceability-nya lebih mudah gitu ya ketika di hilirnya akan akan mengurus sertifikasi halalnya begitu. Ini menarik ya, di atas 50% berarti kesiapannya sudah cukup oke lah ya, tinggal timingnya saja. Tapi sebenarnya yang jadi tantangan berikutnya, ada biayanya nggak sih kalau kita ingin mendapatkan sertifikat halalnya sendiri, Pak Redma? Ya memang ada Ya, biayanya gitu ya. ada. Biayanya kan beda-beda ya. Dan Pak Rimar bisa jelaskan Iya, kalau ya. yang itu. Oke. Baik, dari sisi pelaku usaha sudah menyatakan ada. Nah, Pak Ardiman nih, ada berapa nilainya, kemudian apakah ini menjadi tantangan tersendiri juga buat pelaku UMKM lah khususnya yang bergerak di sektor tekstil atau garment ini misalnya? Ya, Silakan Pak Ardiman. sebetulnya harganya itu memang ada harganya Pak Prasetyo, Ya, dan itu tidak mahal menurut kami. Untuk UMKM itu malah pemerintah atau lembaga pemeriksa halal itu punya program itu menggratiskan oke. untuk sertifikat halal. Gitu. Hanya saja gratis ini tergantung dari supply chain-nya. Mereka membeli kainnya dari mana, lalu menjahitnya dari garmen mana. Kalau garmennya sudah halal, lalu kainnya sudah halal, itu UMKM itu gratis. Dan kalaupun bayar, misalnya untuk verifikasi, karena halal ini kan ada pengecekan produksi, jadi yang Ya. dicek itu produksinya. Kalau untuk produknya itu sudah masuk ke positive list. Nah, ini harganya juga tidak terlalu mahal, mungkin hanya sekitar 5 sampai 6 juta saja. Oke, nah ini menarik. Berikutnya, kalau memang ada batasannya, kemudian biayanya juga tidak terlalu mahal, ada program gratis. Nah, tracingnya ini yang paling utama. Ada nggak sih kalau dari informasi Pak Ardiman yang sudah diinformasikan bahwa ini bahan baku apa saja yang boleh dimasukkan ke Indonesia? Karena kan kita masih ada yang sebagian dari impor kan, dan daerah negara mana saja. Terus apakah tracing dari teman-teman Global Fashion Halal Standard juga sudah melakukan peninjauan langsung misalnya kepada produk-produk pada saat bahan baku itu, entah itu kain ataupun benang gitu berasal, Pak Ardiman? Ya, ya ini menarik. Ternyata untuk manufaktur yang ada di Indonesia yang impor dari China misalnya, itu banyak yang sudah bersertifikat halal, Pak. Oke. Jadi ini sangat mudah. Nah, ketakutan industri kita ini untuk melakukan halal itu lebih besar daripada niatnya. Sebetulnya banyak Oke. dari BPJPH yang sudah bekerja sama dengan negara-negara lain Ya, ya. sebetulnya.
Oke, sebenarnya tinggal bagaimana actionnya saja ya, dan ini perlu didorong lagi berarti oleh teman-teman, entah itu asosiasi ataupun jadi Global Fashion Halal Standard sendiri begitu, untuk bisa meyakinkan bahwa memang ini menjadi hal yang sangat penting loh untuk bisa meningkatkan daya saing tadi yang seperti diharapkan oleh pemerintah, agar pangsa pasarnya juga bisa lebih mengglobal begitu ya, tidak hanya bermain di pasar domestik saja ya, meskipun kita tahu tantangan di domestik pun masih ada terkait dengan serbuan produk-produk impor tadi, tapi itu pembahasan lain, mungkin next time kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam lagi begitu ya. Pak Ardiman, Pak Retma, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight. Kita tunggu saja, semoga nanti ada win-win solution pada saat Oktober nanti akan diterapkan, semuanya sudah siap begitu untuk memiliki sertifikat halal untuk produk tekstil dan juga lainnya begitu di Indonesia. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Retma, Pak Ardiman, terima kasih. Terima kasih Mas Badiman. Terima kasih.